Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada mahasiswa-mahasiswi STEMIK Nusa Mandiri, khususnya pada kelas 11 8A07. Bagaimana kabarnya hari ini, teman-teman semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah SWT dan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik teman-teman semuanya. Hari ini kita sudah memasuki di pertemuan 3 atau di minggu ketiga, yang mana pada minggu pertama kita sudah melakukan Zoom meeting secara live. Minggu kedua memberikan video pembelajaran dan ilustrasi. Nah, yang sekarang pertemuan 3 yaitu tentang proses bisnis dan perubahannya ya. Baik, sebelum masuk ke materi, apakah ada yang tahu tentang proses bisnis di bidang teknologi informasi? Ya. Jadi sangat banyak sekali di dunia IT ini, di zaman era sekarang, semua sudah melakukan dengan teknologi, apalagi dengan menggunakan ERP atau Enterprise Resource Planning, atau juga kalau dalam bahasa Indonesia adalah perencanaan sumber daya pada perusahaan. Karena 2020 ini sudah memasuki eranya di atas 4.0. Nah, sekarang mungkin mau memasuki 5.0 ya, industri 5.0. Oke, di pertemuan 3 ini kita materi tentang proses bisnis dan perubahannya. Lanjut, kita lihat di sini ada pekerja pengetahuan. Itu biasanya orang yang benar-benar dari latar belakang pendidikannya itu pendidikan formal ya, pada tingkat universitas, sekolah tinggi, bahkan sampai institut ya. Sering memiliki profesi khusus, nah, seperti dokter, insinyur, pengacara, dan ilmuwan. Nah, itulah namanya tentang pekerja pengetahuan di bidang proses bisnis, apalagi di bidang IT. Ya, kalau ini kan khusus dokter ini insinyur, pengacara, ilmuwan itu secara umum ya, karena dia memiliki profesinya. Nah, jadi bagaimana latar belakang tersebut bisa didapatkan, yaitu dengan cara sekolah sampai di perguruan tinggi. Namun di sini tugas utamanya adalah menciptakan informasi dan pengetahuan baru. Khususnya seperti dokter. Kita sudah belajar di perguruan tinggi selama 4 bahkan sampai bertahun-tahun ya, lebih dari 5 atau 6 tahun. Nah, kita sudah mengetahui tentang penyakit apapun ya. Jadi kita tahu penelitian ya kan, jadi apa obatnya. Nah, jadi dokter yang bisa menemukan kalau sakit ini, sakit A, obatnya ini. Si B sakitnya misalnya flu, berarti obatnya ini. Ya. Insinyur juga sama ya, seorang teknik sipil, bahkan dia kalau insinyur itu kan gelar depan ya. Mungkin kalau sekarang ini gelarnya di belakang. Jadi insinyur itu yang orang-orang sebelum kita lah pokoknya. Pengacara pun juga sama. Dia bisa memecahkan permasalahan misalnya di bidang hukum data, hukum pidana. Dan seorang ilmuwan ya, ilmu itu banyak. Ada ilmuwan matematika, IPA, bahkan sampai ilmuwan teknologi informasi dan komunikasi. Ya. Contohnya kita lihat di proses bisnis Gojek misalnya, Gojek online. Ya. Dulu kan sebelumnya belum ada ojek online, kita masih ojek pangkalan ya. Nah, disitulah nanti terlihat bahwa Mas Menteri ya sekarang jadi menteri, itu Pak Nadiem Makarim, dia mempunyai inovasi baru ya. Jadi seorang ilmuwan juga dia sebenarnya ya. Tapi dengan ilmuannya di bidang iptek, ilmu pengetahuan teknologi. Dibuatlah sedemikian rupa agar memudahkan masyarakat cepat waktu dan efektif ya. Dan tidak terlalu lama-lama juga. Kemudian yang B, pekerja data. Di sini latar belakangnya adalah pendidikan lebih rendah dari pekerja pengetahuan. Dan tugas utamanya cenderung mengolah data. Misalnya sekretaris, mungkin perkuliahannya sampai di D3 ya kan. Kalau yang dokter insinyur tuh sampai S1 ke atas ya.
Kalau Staris biasanya sampai di D3, nanti kalau S1-nya bisa masuk ke manajemen administrasi, ya, atau magister manajemen juga bisa. Mencatat buku kas, ya, biasanya itu latar belakangnya paling ya minimal itu ya SMK ya jurusannya. Mungkin ya kalau udah teratas itu sampai di S1 manajemen atau juga S2-nya magister manajemen. Tapi di bidang accounting ya. Atau pengelola lain yang tugasnya memanfaatkan, memanipulasi dan menyebarkan informasi. Ya. Bahkan data aja bisa dimanipulasi ya. Bagaimana yang benar-benar real datanya seperti itu ya. Dan juga bisa menyebarkan informasi-informasi kepentingan-kepentingan lain juga. Ini macam-macam sistem informasi berdasarkan level, ya, jadi ada tingkat-tingkat levelnya. Yang pertama sistem pemrosesan transaksi (TPS). Kedua sistem kerja pengetahuan dan sistem kantor. Sistem informasi manajemen, sistem pendukung keputusan dan sistem pendukung eksekutif. Kita lihat di sini ada sistem pemrosesan transaksi, ya. Misalnya tadinya menggunakan transaksi secara manual, hitung-hitungan dengan menggunakan mesin kalkulator, tiba-tiba sudah ada sistem informasinya jadi bisa cepat ya. Jadi tidak terlalu berjam-jam lagi atau bermenit-menit pun. Kemudian sistem kerja pengetahuan dan sistem kantor. Misalnya di bagian sumber daya SDM-nya, ya kan, merekrut karyawan, calon karyawannya bagaimana, itu kan ada sistemnya dia. Sistem informasi manajemen juga sama. Di sini informasi manajemen banyak ya, ada manajemen sumber daya, manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen marketing, manajemen komunikasi, ya. Jadi semua manajemen itu banyak sekali kalau di sistem informasinya. Lanjut di sistem pendukung keputusan, di sini memberikan atau mengambil keputusan secara cepat. Jadinya kayak semacam membuat kuesioner atau ada sistem programan, ya. Jadi tidak usah terlalu menunggu-nunggu berhari-hari kita menyebarkan informasi atau menyebarkan kuesioner. Nah, kita cukup bisa kita ambil yang sederhana yaitu dengan Google Form, ya, link. Contohnya seperti itu kan. Kita lihat apa kuesionernya itu dari yang membuat keputusan, nanti ada respondennya dari si user nih kan ya. Nanti kelihatan angka-angkanya dia. Mana yang keputusannya baik, mana yang tidak baik. Kemudian sistem pendukung eksekutif juga sama ya. Ini lebih VIP lah, artinya lebih benar-benar datanya lebih akurat kan, pendukung eksekutif. Relasi antar sistem. Di sini SPE menerima data dari sistem lain yang lebih rendah. Contoh, pesanan yang dicatat oleh sistem penjualan dikirim ke aplikasi sebagai transaksi untuk memproduksi atau ke SIM untuk membuat laporan keuangan. Ya, jadi ada sebuah perusahaan dari PT, jadi kalau misalnya partai besar ya pasti harus menggunakan sistem komputerisasi agar memudahkan transaksi-transaksi tersebut dengan berjalan lancar, ya, tidak menunggu-nunggu lama-lama lagi. Ini pengertiannya bisnis proses, kumpulan dari proses dan berisi kumpulan aktivitas yang saling berrelasi atau satu sama lain untuk menghasilkan suatu keluaran yang mendukung pada tujuan dan sasaran strategis dan dari organisasi. Kemudian memiliki tujuan seperti mengefektifkan, mengefisienkan, dan membuat mudah untuk beradaptasi pada proses-proses di dalamnya. Jadi harus ada produknya itu ya. Jadi ada input dan outputnya dia. Namun juga kalau udah ada sistem proses bisnis ini berbentuk online atau komputerisasi, si user pun juga harus belajar menggunakan kayak pelatihan agar apa? Agar memudahkan si user tersebut lebih paham dengan teknologi sekarang. Ya, jadi kita dimanjakan teknologi, tapi kalau kitanya sudah belajar dengan teknologi yang lebih canggih, ya kan, sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan jurusan kita, ya tenaga kita pun juga digunakan juga sebenarnya. Ya. Keuntungannya di sini untuk pengelola bisnis yang proses yang baik akan memberikan kalau sudah komputerisasi di sini dapat lebih memfokuskan diri pada kebutuhan customer. Ya. Jadi kalau misalnya udah komputerisasi, customer pun senang. Jadi dia tidak usah menunggu-nunggu lama-lama lagi dan cepat, gitu kan. Mampu mengendalikan dan memprediksi setiap perubahan yang terjadi di lingkungan dalam atau luar. Jadi dia sudah mengambil keputusan. Misalnya tadi program aplikasi ERP-nya itu SPK. Jadi dia tahu untuk kedepannya dalam jangka waktu panjang atau jangka pendek, sudah tahu hitung-hitungannya dia. Ya.
Kemudian mampu memperbaiki tingkat penggunaan sumber dayanya sehingga dapat menekankan biaya pemakaian serendah mungkin. Ya, jadi ibarat kata tenaga manusianya dikurangi, tapi yang kerja adalah robot dan itu juga memakan biaya tapi lebih hemat mungkin ya kalau menurut di bidang IT-nya. Hanya biasanya ada tiap berkala itu ada maintenance atau pengupdatean versi-versi atau fitur-fiturnya ya. Contohnya kayak etol itu kan sebelumnya kan belum ada etol, para konduktor yang ada di setiap pintu masuk atau pintu keluarnya itu kan ada tugasnya ya. Nah, namun karena sudah teknologi menggunakan etol ya dikurangilah SDM-nya oleh jasa marga itu seperti itulah ya. Tapi beberapa ada yang dirumahkan, ada juga yang diteruskan lanjutkan pekerjaan di bidang lainnya. Dan juga keuntungannya nanti bisa dilihat ragam sistem berdasarkan fungsional. Jadi ada sistem penjualan dan pemasaran, sistem produksi dan fabrikasi, keuangan dan akuntansi. Jadi sejalannya sejalur ya. So, sistem daya manusia. Penjualan berarti harus berani marketing atau ilmu pemasarannya harus benar-benar mendapatkan tujuan yang goal. Produksi pasti ada namanya fabrikasi. Dari mana produksi ini, produk ini berhasil? Jadi kan dari sebuah fabrikasi atau perseroan terbatas. Sistem keuangan dan akuntansi. Kalau di sini kita lihat keuangan itu kalau sudah menggunakan aplikasinya, nah dia berhubungan dengan akuntansi dia. Jadi dipilihlah orang-orangnya yang sudah mahir dengan akuntansi dan ada programnya. Contohnya seperti seperti Zahir, ya kan? Cara penghitungannya bagaimana? Terus ada Mayobi juga sama, ya. Tapi yang dibutuhkan itu Zahir. Sistem sumber daya manusia juga sama di bagian HRD membutuhkan kayak semacam tes, ya tes psikolog, tes akademik, tes umumnya dia. Ini nanti kelihatan hasil outputnya seperti apa nanti dia. Apakah jadi terima atau tidak? Atau juga misalnya kekurangan karyawan atau SDM, bisa kita menghubungi bagian sumber daya manusia. Fungsi penjualan dan pemasaran di sini bertanggung jawab dalam menjual produk atau layanan perusahaan. Mengidentifikasi pelanggan dengan produk atau layanan perusahaan, mengetahui apa yang dibutuhkan pelanggan, merencanakan dan mengembangkan produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini adalah fungsi penjualannya nih. Jadi kalau misalnya udah ada yang kenal dengan di bidang bisnis, dia tahu nih fungsi-fungsi dan tanggung jawabnya dia. Fungsi produksi dan fabrikasi bertanggung jawab dalam memproduksi barang-barang dan jasa. Jadi ada satu orang yang benar-benar bisa menghandle di sistem produksinya agar barang-barang dan jasa itu berhasil dibuat, tapi ya di situ pasti ada namanya menggunakan sistem komputerisasi. Fungsi keuangan bertanggung jawab dan mengelola aset-aset keuangan perusahaan, mengelola modal perusahaan, misal stok, kas, obligasi. Ya, ini pasti orang-orang terpilih dan juga sudah ada programnya, jadi tahu dia kalau misalnya hari ini ke depan keuntungannya berapa persen, omset kita berapa persen. Ya. Fungsi akuntansi mengelola dan mencatat transaksi keuangan perusahaan, pemasukan, pengeluaran, dan gaji karyawan dan lain-lain. Nah, itu biasanya di bidang accounting nih. Kalau buat namanya sudah berhubungan dengan namanya uang atau fulus atau money, itu sangat sensitif sekali ya. Itu pasti orang akuntansi itu benar-benar detail cara penghitungannya, jangan sampai ada penombokan pengurangan. Fungsi sumber daya manusia merekrut, membina, dan memberdayakan angkatan kerja perusahaan atau mengelola data-data karyawan. Ini datanya masih manual, ya adanya dengan sistem informasi HRD sudah online, ya berarti data-data karyawan pun juga sudah terkomputerisasi, jadi aman ya, tidak lagi menggunakan kertas-kertas. Setiap organisasi memiliki kultur yang unik atau satuan asumsi pokok. Ya. Itu kultur adalah kebiasaan. Ya, kebiasaannya kita di perusahaan-perusahaan itu ada namanya peraturan. Bagian kultur organisasi selalu bisa ditemukan dalam sistem informasinya. Jadi ada yang namanya yang benar-benar ditampilkan itu apa gitu kan. Jangan sampai yang kita menampilkan itu yang lebih buruk. Nah, jadi takutnya nanti yang tidak diterima ini membacanya tidak enak. Jadi kita memberikan pelayanan dan kultur bahasa kulturnya itu yang baik. Ya. Contoh United Parcel Service menempatkan pelayanan kepada pelanggan sebagai aspek kultur organisasi yang dapat ditemukan dalam sistem tracking paket milik perusahaan. Ya, ini semacam pelayanan parcel ya, jadi pengiriman barangnya secara
Harus kulturnya harus benar-benar yang baik. Jangan sampai barang itu rusak, sudah disampai di tangan penerimanya, kita mengirimnya dengan sudah rapi, tapi pas di tengah jalan ada yang oknum-oknum yang suka jahil. Ini contoh proses bisnis fungsional. Kita lihat di bidang bagian fabrikasi dan produksi, memasang produk, memeriksa kualitas, membuat tagihan material. Ya, di tiap berkala nih ada namanya membuat tagihan material, apa aja kekurangannya, pengupdatean, memeriksa kualitas dari segi mesin atau sistemnya, memasang produk, ya kan, gitu ya. Kemudian di bagian penjualan dan pemasaran, mengidentifikasi pelanggan, membuat pelanggan memperhatikan produk, menjual produk. Artinya mengidentifikasi pelanggan ini adalah kita lihat apakah pelanggan ini benar-benar masih mau melanjutkan kerjasamanya atau bagaimana, ya kan? Selanjutnya contoh proses bisnis fungsional di bagian keuangan akuntansi, menerima piutang, membuat perkiraan keuangan dan mengelola kas. Ya, jadi ini accounting ini sangat jelas sekali ya, harus tahu betul matematikanya. Sumber daya manusia mengontrak karyawan, mengevaluasi kerja karyawan, menyusun rancangan-rancangan untuk memberdayakan karyawan. Ya, jadi ada namanya sistem kontrak. Kalau misalnya kinerjanya bagus, diperpanjang. Kalau sudah bertahun-tahun, mungkin sudah menjadi pegawai tetap. Misalkan kinerjanya tiap bulan, tiap tahun, ya tiap periode itu bisa menghasilkan atau menonjol gitu ya. Kemudian mengevaluasi kerja karyawan, jadi dilihat kinerjanya nanti oleh supervisor atau pimpinan. Menyusun rancangan-rancangan untuk memberdayakan karyawan. Jadi kalau misalnya ada suatu proyek di bidang IT, misalnya saya mendapatkan proyek nih, membutuhkan waktu 3 bulan. Nah, kita rekrut tuh yang lebih giat, mau bekerja dan tekun, serta juga memahami di bidang IT. Nah, bisa diberdayakan kalau di dalam suatu perusahaan tersebut. Jadi tidak usah lagi mencari karyawan di luar. Ya. Mengintegrasikan fungsi dan proses bisnis. Banyak proses bisnis berciri lintas fungsional, memotong strukturisasi yang tradisional. Contohnya, pesanan menuntut kerjasama dari fungsi penjualan, menerima order, memasukkan pesanan, kemudian fungsi akuntansi adalah memeriksa kredit dan menagih bayaran pesanan. Contohnya seperti kita mau memesan makanan, order di online, kemudian nanti ada pembayarannya secara cash atau secara transfer dari yang mitranya kerjasama itu dari online itu, nah bisa itu ya. Proses bisnis yang didukung sistem enterprise, ya, ERP, Enterprise Resource Planning, perencanaan kebutuhan dari sumber daya perusahaan. Manajemen inventory, pembelian, pengiriman, perencanaan produk, penjadwalan produksi, perencanaan pembelian material, dan perawatan alat-alat produksi. Nah, ini adalah yang namanya proses pabrikasi, ya. Kalau sudah menggunakan enterprise, jadi kebutuhan itu apa aja kebutuhannya, misalnya penjadwalan produksi dan sebagainya. Kemudian proses keuangan akuntansi, utang dagang, piutang dagang, dan buku kas umum. Pengelolaan dan perkiraan kas, akuntansi beban produksi, akuntansi pusat-pusat, akuntansi aset laporan keuangan. Ini adalah di bagian keuangan atau akuntansi. Jadi dia sudah paham dengan kebutuhan dari di bidang keuangan. Kemudian proses penjualan dan pemasaran, pemrosesan order, pemberian harga, pengiriman penagihan, manajemen penjualan, dan perencanaan penjualan. Ya, itu adalah namanya di bidang proses penjualan dan pemasaran. Jadi kita tahu pemberian harganya berapa, kemudian pengiriman penagihannya berapa, kisarannya, kemudian nanti diperencanakan penjualannya ke depan berlanjut atau tidaknya. Proses sumber daya manusia SDM, administrasi personil karyawan, pengelolaan waktu, penggajian, pengembangan personil, perekrutan tenaga baru, laporan pengeluaran penjualan, perjalanan. Ya, ini SDM nih. Misalnya kalau ada kekurangan SDM, kita cari butuh yang benar-benar sudah menguasai skillnya ya. Jadi ada perekrutan juga. Keuntungan sistem enterprise, membantu manajer menentukan produk mana yang kurang menguntungkan atau lebih menguntungkan. Ya, jadi ada produknya yang udah berhasil tapi tidak omsetnya malah berkurang, ya nanti harus mau nggak mau harus diganti yang baru, inovasi baru. Kemudian nanti situ ada mengirimkan waktunya pada permintaan pelanggan. Mengirimkan waktunya harus benar-benar
tepat waktu dan tidak overtime ya, harus deadline. Tantangan bagi sistem enterprise membutuhkan biaya besar. Ya betul. Kenapa? Karena sebuah sistem itu atau sistem informasinya itu sangat mahal. Kenapa mahal ya? Karena yang membuat itu kan adalah manusia. Karena kebutuhan dari si konsumen itu apa? Nanti baru si yang pembuat konsultannya itu membuat rancangan dari analisa, implementasi, desain ya, sampai juga maintenance gitu ya artinya dia. Memerlukan perubahan-perubahan mendasar dalam cara pengoperasian bisnis. Ya, proses bisnis perlu dikerjakan ulang agar informasi mengalir lancar. Jadi ada yang namanya suatu update-an. Mungkin perlu 3 sampai 5 tahun agar secara penuh dapat terimplementasi. Dan jadi apalagi kalau udah perusahaan besar tuh pasti namanya berhubungan dengan, contoh kita ambil perusahaan bank misalnya. Itu kan nasabahnya kan nggak hanya satu dua, lebih dari seribuan ya, karena kalau misalnya dihitung dari Indonesia sampai dari Aceh sampai Papua pun juga sudah memiliki kayak semacam online itu kan. Contohnya di bagian di bagian bank itu adalah ATM-nya gitu kan. Jadi nanti ada memudahkan masyarakat bertransaksi dan juga dari servernya pun juga langsung merespon. Nah, itu seperti itu ya. Oke, baik anak-anak atau teman-teman semuanya, maaf saya keceplosan. Jadi kita mengenai teman-teman aja ya. Materi untuk pertemuan 3 sudah selesai. Bila ada pertanyaan nanti bisa di chat lewat melalui WhatsApp grup ya. Silakan tidak usah sungkan-sungkan atau juga misalnya bertanya di luar materi ini tentang skripsi bagaimana gitu kan, nanti boleh. Asal jangan cerita tentang masa lalu ya, bahaya nanti. Takutnya nanti ada yang galau atau bagaimana ya. Kita harus melihat ke depan terus. Jangan sampai kita lengah dan kita harus mencapai cita-cita kita dan fokus pada positive thinking kita. Oke? Oke teman-teman semuanya. Untuk pertemuan 1 dan 2 untuk soal, mohon maaf saya belum sempat mengupload. Insya Allah nanti saya coba bila ada waktu untuk membuat soal ya. Memang membuat soal itu harus manual ya, tidak otomatis. Karena saya pun juga belum sempat banget itu kan ya. Mohon maaf, nanti saya infokan untuk soal pertemuan 1 dan pertemuan 2 nanti saya infokan. Sama juga pertemuan 3 juga nanti saya infokan. Ya. Jadi hari ini kita materi memberikan pembelajaran tentang proses bisnis dan perubahannya. Ya. Sebelumnya gini saya mau sharing dulu. Di sini ada 15 software ERP terbaik di Indonesia. Ada Workwise Inc, ya, Empire, SAP ERP, Odoo, Oracle. Nah, di sini kita lihat Empire ERP ini adalah untuk diimplementasikan serta dapat dikustomisasi dengan mudah sesuai dengan keinginan Anda. ERP software ini memiliki banyak aplikasi atau modul yang lengkap yang bisa digunakan untuk perusahaan atau usaha mulai dari usaha atau bisnis berskala atas dan menengah. Software ERP ini menjadi referensi pilihan tepat untuk usaha Anda. Misalnya di bidang usaha ya, UMKM atau ke atas. Odoo ERP ini adalah dalam bidang CRM ya, Customer Relationship Management, teknologi mempermudah dalam melakukan input hingga report dengan cepat dan tepat tanpa adanya kesalahan. Biasanya digunakan usaha berskala menengah UKM serta pelaku bisnis yang berskala ke atas. Oracle e-Business (EBS). Ini adalah hubungan pelanggan CRM, perencanaan sumber daya perusahaan ERP, dan supply chain management SCM dalam organisasi. NetSuite ERP ini adalah bisnis menengah dan perusahaan besar yang tumbuh tinggi. NetSuite ERP ini proses kantor di garda depan dan juga belakang antara lain, manajemen keuangan, manajemen pendapatan, aset, tetap, manajemen pesanan dan lain-lain ya. Ini biasanya menggunakan NetSuite ERP. Account ERP adalah Enterprise Resource Planning. Ini berbasis cloud ya. Tentang mengelola akuntansi, pembelian, penjualan, produksi, dan lain-lain. Info visual. Ini adalah tentang
menggunakan aplikasi untuk mengelola proyek dan produksi yang kompleks, rantai pasokan SDM, akuntansi dan keuangan, manajemen pelanggan, pelaporan dan banyak lagi. Ini menggunakan import visual ya. Financial ERP, Workplace ERP, ERP Next selanjutnya, First akun ERP, PeopleSoft ERP, Sex 100, Sage ya, misalnya X, jadi Sex bukan Sex ya, tapi Sage 100 atau 100, Microsoft Dynamics AX, Build Technician, dan Epicor ERP. Ya, pasti ini banyak pengaturannya atau pengetahuannya. Oke, teman-teman semuanya, itu saja yang saya sampaikan pada pertemuan 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila topik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.